Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang belajar menjadi senang. Kita kembali untuk belajar bersama, yaitu tentang pembahasan soal-soal penilaian tengah semester 2 untuk tema 7. Kita langsung ke soal ini tentang PPKN dan bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Kita ke soal pertama, yaitu PPKN KD 3.3. Negara Eropa yang pertama kali datang ke Indonesia pada abad ke-16 adalah siapa anak-anak? Negara mana? Masih ingat? Yaitu negara Portugis. Negara mana? Portugis ya. Bentar. Portugis. Tahun berapa ya? Tahun 1512. Di mana? Di Maluku. Yang Spanyol 1500 balikannya. Nah, ini bukan 12 tapi 21. Yang Belanda 1000 berapa? 596. Ini di Banten ya. Di Banten, mendarat di Banten. Nah, ini di Maluku. Demikian juga ini ya. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 2, pergerakan nasional dimulai dengan berdirinya organisasi, tentunya masih ingat, mudah ini apa? Budi Utomo. Kemudian keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk. Nomor 3-nya terbalik, enggak apa-apa ya. Ini nomor 4 dulu aja, enggak apa-apa. Keberagaman bangsa Indonesia dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah titik-titik yang tinggal di Indonesia. Masyarakat, suku bangsa, masyarakat, tokoh, kekayaan alam. Suku bangsa, masih mudah. Pada tahun 1596, nah ini tadi ya. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan mana? Nah, ini sudah saya jawab tadi. Mana anak-anak? Banten. Oke, baik ya. Kita lanjutkan ke nomor 5. Sistem kekerabatan berdasarkan keturunan garis ibu adalah, kalau patrilineal itu papa, berarti garis saya patrilineal. Ingat-ingat ya, pa ini. Kalau ma berarti mama, berarti garis ibu, berarti ini isinya ya, ini keturunan garis ibu. Ini untuk mempermudah saja. Baik anak-anak, nomor 6, Indonesia memiliki letak yang strategis karena terletak di antara dua samudra, yaitu samudra, nah ini mudah sekali, India dan Pasifik. Kalau letak di antara dua benua Asia dan Australia. Nah, nomor 7 anak-anak, suku Samin berada di provinsi suku Samin ini di daerah Blora itu mana? Jawa Tengah, Blora Purwodadi ya. Jawa Tengah ini sebenarnya bukan suku lah. Ini masuk suku Jawa sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu jawabannya Jawa Tengah. Masyarakat Indonesia mempunyai ciri khas menyelesaikan masalah dengan mudah. Apa anak-anak? Musyawarah, betul sekali. Kita lanjutkan berikutnya. Hasil musyawarah harus mengutamakan kepentingan, nah mudah sekali, kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau golongan atau kelompok. Nomor 10, saat berangkat sekolah, ban sepeda Andi bocor dan dia terlambat masuk sekelas. Sampai di kelas, Andi meminta maaf kepada guru yang mengajar. Sikap Andi mencerminkan sikap, ini sikap apa ini? Walaupun ban bocor, dia terus berangkat ke sekolah ya. Maaf ini bannya maaf ya, terpecet. Oke, ini kita lanjutkan, kita kembali ke persoalan. Perlu dihapus nggak ini anak-anak? Oke, kita kembalikan ke ban. Oke, mana ini? Sikap yang dia walaupun bocor tetap masuk ke sekolah, tidak bolos, yaitu sikap kerja keras. Baik anak-anak,
Kita lanjutkan ke nomor 11. Sumber dari segala sumber di hukum di Indonesia adalah Pancasila. Kalau Undang-Undang Dasar itu dasar dari dasar hukum Indonesia. Hukum dasar ya, bukan dasar hukum. Maaf, salah. Kalau ini adalah hukum dasar. Hukum dasar. Nah, ini sumber, sudah tahu dah, sumber dari segala sumber hukum. Baik, nomor 12, semboyan bangsa Indonesia adalah yang terdapat di bawah, di pita bawah kaki Garuda yang di cengkerama adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Adanya perbedaan suku-suku bangsa di Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh apakah perbedaan jenis cuaca antar pulau? Nah, tidak ya. Perbedaan letak daerah yang ditempati, betul? Kita coba cari jawaban yang lain. Persamaan daerah, ini sudah jelas salah. Banyak gunung, ini juga salah. Berarti jawabannya adalah B. Baik, anak-anak, nomor 14. Teks yang berisi tinjauan suatu karya baik berupa film, buku, benda, dan lain-lain untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut yang ditunjukkan untuk pembaca maupun pendengar, namanya apa? Kalau deskripsi itu apa? Memberi gambaran, berarti bukan. Eksposisi apa? Paparan. Persuasi, membujuk, berarti ulasan jawabannya ya, ulasan. Supaya kita memahami suatu teks, kita dapat membacanya cepat sekali, tidak salah. Kadang-kadang salah, sekali-sekali salah, berarti jawabannya adalah berulang kali. Kita lanjutkan nomor 16. Aduh, panjang ya, kita baca langsung aja soalnya. Kita baca soalnya langsung. Kesimpulan dari cerita di atas adalah, coba kita lihat kesimpulannya apa itu. Kapal feri sangat menarik? Tentunya tidak ya. Apakah kapal feri merupakan alat transportasi yang menghubungkan kedua pulau? Nah, ini ada ya, menghubungkan dua pulau, yaitu antara menghubungkan dua laut antara dua pulau, namanya selat ya, menghantarkan penumpang lewat Bali ya. Betul, berarti ini jawabannya adalah B. Baik, anak-anak, kita lanjutkan ke nomor 17. Arti kata transportasi adalah penyeberangan, tidak hanya penyeberangan, perhubungan, tidak, bukan ya, angkutan. Betul ini ya, angkutan, isinya C. Kata transportasi apabila dipenggal menurut suku katanya adalah transportasi. Ini ya, transportasi. Baik, anak-anak, kita lanjutkan berikutnya. Waduh, banyak sekali. Ini ya, pokok pikiran yang terdapat pada paragraf di atas. Kita lihat, kalau anak-anak mengerjakannya harus dibaca dulu ya. Dan jelas memberlakukan kerja paksa tanpa upah untuk membangun jalan. Kalau ini merupakan pokok kalimat atau kalimat pokok pikiran, kalimat utama, nanti lainnya adalah kalimat penjelas. Enggak, betul enggak? Kita lihat, kerja paksa ini dikenal dengan nama kerja rodi. Ini penjelas dari ini bukan? Ya, ya. Rakyat dipaksa membangun jalan raya Anyer Panarukan. Ini kerja paksa tadi, ya. Nah, berarti kalimat utama atau pokok pikirannya adalah ini, ya. Dan jelas memberlakukan kerja paksa tanpa upah untuk membangun jalan. Nah, ini berarti jawabnya, betul ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Nomor 20. Monopoli perdagangan, kerja paksa, penarikan pajak, sewa tanah, dan tanam paksa menimbulkan banyak kerugian dan membuat sengsara rakyat Indonesia. Ditanyakan apa ini? Pokok pikiran masih ya. Sekarang kita lihat apakah ini itu merupakan kalimat utama, lainnya adalah
penjelas rakyat Indonesia tidak tahan lagi. Rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, berarti pokok kalimatnya atau pokok pikirannya adalah ini. Ini kalimat utama dan di dalamnya terkandung pokok pikiran. Berarti ini jawabannya adalah monopoli perdagangan kerja paksa. Nah, ini isinya D. Nah, nomor 21. Kita lihat pertanyaannya apa. Berikut ini merupakan kesimpulan. Nah, kesimpulan. Berarti kita baca setiap tanggal diperingati Hari Pahlawan. SD sejahtera melakukan upacara kepala sekolah menceritakan tentang perjuangan para pahlawan. Dia juga menerangkan bahwa pahlawan adalah orang yang berbuat sesuatu untuk kesejahteraan bangsa. Ini informasi penting ini. Bahwa pahlawan itu adalah seorang yang berbuat sesuatu untuk kesejahteraan bangsanya, tidak hanya yang maju di medan perang saja. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Berikut ini yang merupakan kesimpulan bacaan tersebut adalah ini ya, boleh. Seseorang yang berbuat sesuatu untuk menyejahterakan orang lain disebut pahlawan. Lanjut ke soal berikutnya. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah dikerahkan. Arti kata wawasan artinya apa ini? Tanggapan? Salah. Ulasan? Salah. Wawasan Nusantara itu kemarin artinya apa? Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dan bla 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 bla. Nah, berarti pandangan. Cara pandang. Semua mengklaim bahwa dirinya paling bagus, yang paling berguna dan paling berguna. Arti kata mengklaim. Nah, menuntut fakta, meminta pengakuan, memiliki, mempunyai. Nah, ini klaim itu minta pengakuan. Saya itu loh yang paling benar dan paling baik. Betul enggak? Nah. Surat undangan di atas merupakan contoh surat undangan. Hai Santi, ini surat undangan apa ya? Tentang ulang tahun, berarti tidak resmi. Isinya D. Oh, nggak bisa digunakan nih. Ini nggak bisa ya, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Ini isinya D. Ini coretannya kalau di sini bisa, di sini kok nggak bisa. Nanti saya cari masalahnya. Kita lanjutkan nomor 25. Contoh surat undangan resmi contoh surat undangan resmi adalah undangan kepala sekolah. Ini ya. Bener ini nggak bisa, nggak apa-apa, kita lanjutkan. Lama nanti kalau kita ingat ini ya. Loh, sudah selesai. Oh, tinggal soal isian. Tinggal soal isian ini nanti bisa digunakan nggak pulpennya ya. Kita lihat dulu. Apa arti semboyan bangsa Indonesia? Semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Silahkan ditulis sendiri ya. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun dan seterusnya. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negara Belanda adalah siapa? Masih ingat? D. R.S. Mohatta. Oke. Rumusan Pancasila terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea ke berapa ya? Siapa ingat? Alinea ke 4. Oke. Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat. Bagus. Nomor 30. Pendapat yang kita sampaikan harus dapat diterima dengan akal sehat dan tidak tentang perasaan orang lain, tidak apa anak? Menyinggung. Lanjut, salah satu manfaat gotong royong adalah menimbulkan rasa, kalau bersama-sama itu akan menimbulkan rasa apa? Saling menolong, rasa persatuan dan kesatuan. Bagus. Nomor 32, hasil keputusan dalam musyawarah harus dihormati oleh siapa? Di semua anggota
musyawarah. Oke, selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Mohatta diasingkan di mana? Diculik oleh para pemuda, diamankan ya, bukan diculik, diamankan dari pengaruh tentara Jepang, pemerintahan Jepang di mana ya? Rengas Dengklok. Nah, ini R ya. Rengas Dengklok, D-nya besar, maaf. Dengklok. Hari lahirnya Pancasila kita peringati pada tanggal 1 Juni saat Presiden Soekarno, waktu itu belum presiden ya, menyampaikan idenya tentang nama Pancasila. Kedekatan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta, karena kedekatannya dia dijuluki sebagai Dwi Tunggal. Dwi itu dua, tunggal itu satu, tunggal yang jadi satu, dua yang menjadi satu. Baik, kita lanjutkan untuk selanjutnya, itu nomor 36. Suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya dinamakan dengan apa? Cerita Ara. Loh, sudah ada isinya ya. Ini cerita tinggal ya, cerita narasi. Sebenarnya ini isinya nih. Kita dapat mencari arti kata baku dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik membaca cepat berguna untuk mencari beberapa informasi secara cepat. Membaca cepat disebut juga dengan membaca apa? Scanning. Apa anak-anak? Scanning. Atau apa kata lain scanning? Memindai ya. Memindai. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Kata tanya yang tepat tentang siapakah Soekarno itu, gitu ya. Siapa ini berarti yang ditanyakan kan kata tanya, yang ditanyakan kata tanya. Berarti siapa? Terus nomor 40. Bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi adalah bahasa apa, Nana? Ya, bahasa formal atau bahasa resmi atau baku. Ami mendapat surat undangan nomor 41 ulang tahun dari Leo. Undangan ulang tahun menggunakan bahasa tidak resmi. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bahasa yang digunakan dalam surat undangan resmi. Tuh, kok sama? Tapi nomor berapa ya? Oh iya, maaf. Ini sama ini. Ini tadi diulang kembali soalnya, maaf. Nomor 42 ya. Penggalan surat di atas merupakan bagian dari apa ini, anak-anak? Dari kop surat atau kepala surat. Kop atau kepala. Kita lanjutkan nomor 43. Penggalan surat di atas merupakan bagian loh. Kepotong ini anak-anak. Tapi nomor berapa nih? 42. Oh ini. Demikian undangan ini kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ini termasuk apa ini? Tadi jawabannya di sini ya. Penutup surat. Penutup surat. Baik, kita lanjutkan, masih 2 soal. Ini ada tanggal. Nah, ini bagian dari apa? Surat, tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal. Oke. Penulisan kata baku yang benar pada kata apotik dan ijazah
Ini salah betul ini. Salah ya. Yang betul adalah apotek pakai E. Nah, sedangkan yang ijazah ini saya kira sudah betul ini ya. Ijazah. Ini sudah betul ini. Berarti yang salah adalah apoteknya. Baik, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah ya. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, terima kasih saya ucapkan. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, yaitu di Maba Mupel IPA, IPS, dan SPDB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.